kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku minta, saat ujung cariku mendapatkan, ku pelukan tubuhmu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan ku biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang memberikan kasih karunia, kemurahan, belas kasihan kepada kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur disatukan dari berbagai suku bangsa, latar belakang, dari berbagai pergumulan perjuangan iman kami. Engkau menyatukan kami, ya Bapa, di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Roh Kudus memberikan ingatan itu kepada kami, sehingga kami sebagai saudara seiman, anggota tubuh Kristus, umat tebusan-Mu, kami mendapatkan banyak pembelajaran dari antara kami dalam berkomunitas sebagai bagian dari rancangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau pimpin dan sertai terus kami. Terlebih khusus firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengarkan, kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengertinya. Tuhan kiranya menolong kami untuk melakukannya. Dan Tuhan kiranya memberikan kepada kami pertumbuhan iman melalui firman yang kami pelajari bersama. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, bersama-sama kami bertumbuh, berakar, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan hanya kepadamu di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami yang hidup. Amin. Bersyukur karena kita memiliki banyak pengalaman dan kita juga punya kehidupan spiritual yang beragam. Sehingga ketika kita bersama dalam persekutuan, kita bisa saling mengisi, mengasah, dan mengasuh. Dua bagian penting dalam hidup kita belajar bagaimana Kristus memperlakukan kita dan bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Di dalam perjanjian lama, kita menemukan beberapa kali peristiwa yang dapat kita pelajari bagaimana Tuhan menerima banyak bangsa, banyak orang, sekalipun ada tokoh-tokoh penting dan utama. Abraham dipanggil dari Ur Kasdim. Tentu bukan hanya Abraham yang ada di sana, tetapi secara khusus dipanggil untuk masuk ke tanah perjanjian. Di dalam perjalanan imannya, Abraham berjumpa dengan satu orang namanya Melkisedek. Bukan satu bangsa dengan dia, seorang Raja Salem, dan Abraham memberikan 1/10 dari apa yang dimiliki. Dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun, kita mengetahui bahwa mereka itu begitu banyak jumlahnya. Diperkirakan 2 juta orang. Ketika mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan selama 400 tahun lebih itu, ternyata yang keluar dari tanah Mesir tidak hanya orang-orang Israel. Ada juga orang-orang yang bukan Israel yang menikah atau yang bergabung dengan orang-orang Israel untuk keluar dari perbudakan. Ketika memasuki tanah perjanjian dan melakukan peperangan, ada juga bangsa-bangsa yang bukan dari 7 suku yang harusnya disingkirkan karena kejahatan mereka. Tuhan sudah menahan lebih dari ratusan tahun atas kejahatan 7 suku yang jahat di tanah
Kanaan itu. Tetapi suku-suku bangsa yang lain Tuhan terima. Itulah sebabnya kita lihat bagaimana perjalanan orang Israel tidak bisa tidak bersentuhan dengan bangsa-bangsa lain. Walaupun di sisi lain bangsa Israel itu berjumpa dengan Tuhan karena Tuhan menyatakan bahwa umat Israel menjadi umatnya. Tetapi perjumpaan mereka dengan bangsa-bangsa Israel membuat kita sadar bahwa tidak mungkin ada satu bangsa hidup sendirian di muka bumi. Dan kita bisa perhatikan bagaimana Yehuda akhirnya dengan segala situasi kondisi yang membuat dia mengambil istri daripada anak-anaknya, namanya Tamar, bukan seorang Israel. Bagaimana peristiwa Naomi di tanah Moab dan membawa Rut, bukan orang Israel, berjumpalah Boas dengan Rut. Selanjutnya kita bisa perhatikan bagaimana Daud yang karena kelalaiannya menjadi seorang raja yang harusnya memimpin perang, santai di soto istana, berjumpa dengan Betseba, istri Uria, dan melahirkanlah pada waktunya Raja Salomo. Istri Uria ini bukan orang Israel. Jadi dari silsilah yang dituliskan oleh Matius Lewi dalam Injil Matius pasal yang pertama, dapat disimpulkan bahwa Tuhan mencintai segala bangsa. Bahkan kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3, Tuhan mengendaki Abraham keturunannya menjadi berkat bagi segala bangsa. Jadi namanya eksklusivitas itu sebenarnya hanya berkaitan dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi di dalam hubungan kita dengan sesama, Tuhan mengendaki kita inklusif, berbaur bersama-sama untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kalau kita membaca kitab-kitab Injil, kita mengira bahwa yang menulis kitab Injil hanya orang Israel. Tetapi kita mendapati Lukas, seorang keturunan Yunani, bukan orang Israel. Bahkan menulis dua kitab, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dan sejak kita mendapati proses perjalanan Saulus menjadi Paulus, dan Paulus diutus untuk menjadi rasul bagi segala bangsa, mulailah apa yang dinyatakan Tuhan kepada Abraham diterapkan oleh Paulus. Paulus pergi ke berbagai wilayah Asia Kecil, dari Galatia, mulai dari Damsyik, dan seterusnya sampai ke kota Roma. Mereka berjumpa dengan orang-orang yang bukan orang Israel dan sekaligus orang Israel. Ini untuk menggambarkan bahwa memang Tuhan mengendaki sebagian orang yang diciptakan Tuhan, dari mulai Adam sampai nanti akhir zaman, dalam berbagai bahasa suku bangsa untuk kembali kepada Tuhan. Tidak terbatas apakah satu suku bangsa itu jumlahnya ratusan ribu atau jutaan, atau hanya ratusan saja. Yang pasti ada perwakilan di tiap-tiap etnis, tiap-tiap kelompok, dan tiap-tiap bahasa. Sehingga genaplah apa yang dinyatakan Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 5 dan pasal 7, dan benarlah apa yang dinyatakan Tuhan, nanti kita di langit dan bumi yang baru mendapatkan persaudaraan dengan berbagai suku bangsa di sana. Dengan pengertian demikian, memang sulit di awalnya bagi orang Israel. Rasul Petrus yang menjadi soko guru daripada gereja mula-mula, bahkan dia pemimpin dari para rasul, ketika Tuhan mengatakan kepada Petrus, "Petrus, pergilah ke rumah Kornelius, karena dia menantikan berita kabar baik darimu." Apa yang terjadi? Petrus awalnya menolak. Karena berita Injil diasumsikan hanya untuk orang Israel. Dan orang Israel pun yang dimaksud adalah keturunan Yehuda. Karena orang-orang Samaria dianggap orang kafir. Dianggap sama dengan penyembah berhala. Karena sudah kawin campur dengan orang-orang yang ada di daerah Kanaan dan juga bangsa-bangsa lain. Jadi ini sangat eksklusif, dan eksklusif di antara yang paling eksklusif. Kalau kita perhatikan bagaimana Petrus berargumentasi, itu memberikan gambaran bahwa itulah contoh orang-orang Yahudi sampai sekarang. Bahwa yang mendapatkan berkat itu hanya orang
Israel. Tetapi Roh Tuhan membuat hati Petrus memiliki perubahan ajaib sehingga dia datang ke rumah Kornelius, dan puji Tuhan, di sanalah dia bisa menyaksikan ternyata kabar baik bukan untuk orang Yahudi saja. Mengapa prinsip ini dilupakan oleh para rasul waktu itu? Mengapa perlu dan penting hanya orang Israel? Karena perjalanan sejarah mereka yang panjang dan betapa eksklusifnya Tuhan memperlakukan mereka. Tidak ada satu bangsa yang seperti bangsa Israel. Tetapi dengan perhatian Tuhan yang begitu hebatnya, membuat lupa tanggung jawab. Nah, apa pembelajarannya kepada kita? Kita seringkali merasa diri orang yang paling diperhatikan Tuhan. Orang Kristen yang mendapatkan perhatian dari Tuhan secara spesial. Kita mendapatkan pengajaran tentang berita kabar baik. Kita menikmati persekutuan bersama di dalam Kristus. Kita boleh memuji Tuhan. Tapi seringkali kita mendapati diri kita belum bertanggung jawab dengan tanggung jawab, yaitu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus sudah mengajarkan sebenarnya sebelum Rasul Paulus menulis di dalam Roma pasal yang ke-11, di dalam Injil Yohanes, dalam doanya kepada Bapa untuk murid-muridnya. Injil Yohanes pasal 17. Doa ini tidak ada di dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas. Dan memang pelayanan Rasul Yohanes lebih banyak di daerah Yerusalem. Dan lebih banyak pelayanan Rasul Yohanes menjelaskan pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan pribadi dan karyanya. Saya akan mengajak Ibu Bapak untuk membaca Rasul Yohanes pasal 17. Ya, kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 20-21. Saya membacakan untuk kita sekalian. Kalau ada yang sudah mendapatkan, kita bisa baca bersama. 1, 2 ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ada prinsip yang sangat signifikan berkaitan dengan keesaan dan keberbagaian. Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa bukan anak, Bapa bukan Roh Kudus. Anak bukan Bapa, Anak bukan Roh Kudus. Ketiga pribadi itu berbeda pribadinya. Tapi hakikatnya, kehendaknya, naturnya, atributnya, kemauannya sama, Esa. Jadi keesaan itu bukan meniadakan keberbagaian. Prinsip ini perlu untuk kita pikirkan dan refleksikan. Itu sebabnya Yesus mengatakan supaya mereka satu sama seperti kita. Artinya, mereka, murid-murid, para rasul, yang memberitakan Injil kabar baik ke berbagai tempat, tentu tidak meniadakan adanya perbedaan. Janganlah orang Kristen di Indonesia meniru seperti kehidupan orang Kristen di India misalnya, di Eropa, di Amerika. Orang Kristen di Indonesia, ya budaya Indonesia, cara hidup orang Indonesia, tapi hakikat kekristenannya sama. Bapa tidak pernah inkarnasi, Roh Kudus tidak pernah inkarnasi, hanya Anak yang inkarnasi. Tapi bukan berarti ketiganya hakikatnya berbeda, kehendaknya berbeda, tidak. Ini yang dimaksud dengan keesaan. Ini prinsip pertama. Walaupun saya dan Bapak Ibu berbeda-beda dengan berbagai latar belakang etnis, kelompok, dan masalah persoalan tingkat sosial dan sebagainya, perbedaan itu tidak ditiadakan. Jadi bukan membuat kita itu satu pola, patron. Justru di dalam keragaman ada keindahan. Justru dengan kita mengerti adanya kesatuan dalam perbedaan, dan perbedaan harus di dalam kesatuan, membuat adanya satu kekuatan untuk saling mengasihi. Itu sebabnya tidak salah kalau di gereja-gereja lokal ada yang lebih cenderung ke daerah tertentu. Misalnya gereja-gereja daerah di Tapanuli Utara, di Nias, di Ambon, di Papua, atau juga di Jawa, atau di Kalimantan. Itu tidak membuat kita, kalau begitu, mari kita satukan saja, tidak perlu ada perbedaan. Tidak demikian. Silakan dengan variasi-variasi yang ada, tapi satu hakikat.
percaya kepada Allah Tritunggal, mengakui Alkitab adalah firman Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya, tidak ada yang lain, dan seterusnya. Itu hakikat kekristenan, dan hakikat itu mesti menjadi identitas kekristenan kita. Bisa jadi suatu ketika saya akan menyanyikan lagu-lagu pujian seperti Monggo Masami Derek Yesus, Monggo Masami Derek Yesus, Yesus Kristus Juru Wilujeng, Monggo Monggo Sami Derek Yesus. Bisa jadi orang-orang yang bukan dari Batak menyanyikan lagu-lagu Batak atau lagu-lagu Nias. Kenapa bisa begitu? Mengapa kita perlu kesatuan? Karena prinsipnya Bapa, Anak, Roh Kudus satu. Agak aneh kalau kita itu bersaing di antara umat Kristen. Aku gereja ini, kamu gereja ini, kita beda ya. Memang beda. Nggak bisa disamakan. Tetapi perbedaan bukan membuat kita tidak bersatu. Kita punya banyak perbedaan. Bahkan yang saudara kembar pun ada banyak perbedaan. Tetapi justru dengan kita bersatu ada keindahan. Warna kalau semuanya hijau itu kurang nyaman. Maka perlu warna merah, kuning, putih, coklat, dan sebagainya. Mengapa? Dengan warna-warna yang indah membuat kita mengatakan ini hidup baru. Hidup itu lebih indah kalau ada perbedaan. Disatukan dengan apa? Disatukan dalam prinsip itu. Nah, prinsipnya apa? Hakikatnya, kehendaknya, pengertian identitasnya mesti sama. Tentu kalau sudah mirip-mirip tapi tidak satu hakikat, itu tidak mungkin bersatu. Kita tidak mungkin bersatu dengan pemikiran liberalisme, karena mereka tidak mengakui Alkitab adalah firman Tuhan. Kita tidak mungkin bersatu dengan kelompok dispensasionalisme yang menganggap semua orang Israel pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Karena ada Yudas Iskariot yang disebut oleh Tuhan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 12, ada yang binasa memang di antara rasul-rasul itu. Jadi dengan demikian kita mesti berpikir lebih terbuka, tapi juga mesti tahu perbedaannya. Kita tidak mungkin bersatu dengan orang-orang saksi Yehova, Christian Science, dan orang-orang yang mendukung LGBT dan sebagainya. Jadi hakikat kita sebagai orang Kristen, identitas sebagai orang Kristen mesti di dalam kesatuan, baru kemudian perbedaan-perbedaan yang ada itu mempererat, memperkuat, memperindah. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, seperti yang kita baca, kita dengarkan dari Roma pasal yang ke-11 mengenai pohon zaitun. Kita sebenarnya tidak ada satupun yang layak. Memang awal mulanya Tuhan menetapkan, memanggil dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub menjadi umatnya. Dan kita adalah orang-orang yang belum masuk ke sana. Tetapi dalam proses perjalanan sejarah penebusan, kita bersyukur ternyata ada contoh-contoh dalam perjanjian lama, ada orang-orang yang bukan Israel terhisap, bahkan sebelum ada keturunan Abraham, ada Melkisedek, ada Ayub, yang bukan orang Israel, tapi percaya kepada Tuhan. Dua tokoh ini adalah dua tokoh yang sangat signifikan untuk menggambarkan bahwa orang keturunan di luar Abraham pun ada yang percaya kepada Kristus. Karena itu, Ibu Bapak, mari kita mulai melihat bangsa yang lain. Kalau kita, bangsa kita, suku kita, etnis kita, Tuhan tarik masuk ke dalam pokok zaitun itu, maka ketika sudah di dalam, tugas kita tidak nikmati saja di dalam begitu. Jadi, cari aman. Cari aman kan berarti nggak usah usil, iseng, kemana-mana keluar. Tidak. Orang Kristen adalah orang yang tidak hanya diam, menikmati berkat, tapi adalah orang yang sangat militan untuk pergi. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang menyatakan perintah ini, prinsip yang kedua. Jadi saya dicangkokkan ke dalam pokok zaitun karena pemberitaan para misionari. Paling tidak, papa mama saya sudah mendapatkan dampak dari pemberitaan para misionari. Andai kata papa mama saya bukan Kristen, apa yang terjadi dalam hidup saya? Mungkin pada waktu menjelang setelah mau meninggal baru saya dapat berita Injil. Kenapa tidak? Ya karena dari rumah
keagamaan diajarkan. Tapi entah bagaimana, Tuhan justru memakai orang tua menjadi sarana untuk pemberitaan Injil. Bukan hanya itu, dari gereja, bukan hanya itu, tetangga dan sebagainya. Jadi ibu bapak di sini, orang Kristen adalah orang yang militan, tidak berhenti pada dirinya. Tuhan mengendaki itu. Prinsip yang ketiga, waktu kita berjalan menggerakkan itu semua, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tidak pasif, Tuhan mendoakan kita. Imam besar agung yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bukan kita yang mendoakan dia, tapi kita yang didoakan oleh dia. Artinya, apa yang dinyatakan Tuhan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman, bukan hanya sekedar kata-kata yang indah dan penuh dengan gugahan yang menghibur, tapi doa. Dia mendoakan ibu bapak saya untuk pergi. Pergi untuk apa? Bukan untuk menjadi follow me, tapi follow Jesus. Nah, seringkali pemberitaan firman kepada pihak lain itu untuk, you percaya sama Kristus, ikutlah ke tempat gereja saya. Bukan ikut kepada Kristus. Ini menjadi sedikit sekali perbedaannya, tapi bisa berbahaya. Sehingga terjadi idolaisme di pemberitaan Injil. Kalau bukan dia, saya nggak mau ikut. Saya nggak mau dengar. Mengapa bisa terjadi begitu? Karena model pemberitaannya adalah model idola. Jadi waktu saya memberitakan kabar baik, dan orang itu tergugah, terima Tuhan Yesus dengan kalimat yang simple dan punya otoritas tentunya, karena dia sudah dengar saya akan mengatakan, kamu ikut saya ke gereja saya. Bagus nggak? Bagus, tapi problemnya, dia tidak tahu pergumulan bagaimana bisa ada di gereja ini. Akhirnya ikut-ikutan, bukan ikut yang beneran. Bukankah lebih baik kita mengajak orang kepada Kristus dan kita beritakan firman Tuhan, lalu kita beberkan saja. Ini gereja suku, ini gereja yang sifatnya sedikit nasional dan sebagainya. Silakan kamu coba lihat, pilihan ada padamu. Jadi kita tidak boleh menarik orang ke bagian kita, padahal dia bukan gereja suku kita. Misalnya, saya beritakan Injil sama orang di Papua. Dan apa yang terjadi? Kalau saya ajak dia ke gereja suku saya, bukan hanya nggak ngerti dia tambah bisa jadi, mendingan saya nggak usah jadi Kristen. Kenapa tidak mengoptimalkan apa yang ada pada mereka? Jadi dalam bagian ketiga ini, kita mesti bijak ketika membawa orang kepada Kristus. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 11 itu, Paulus mengatakan, jangan merasa kalau kamu sudah dicangkokkan, kamu jadi sombong, lupa bahwa kamu dari mana asalnya. Yang kedua, jangan berpikir bahwa kita menjadikan mereka sama seperti kita. Memang tidak ada lagi di hadapan Tuhan yang namanya Judaisme, Yahudi, tidak lagi ada perbedaan itu, tetapi bukan berarti itu dihapuskan, dihilangkan. Bapak ibu yang Jawa, jadilah jadi orang Jawa. Bapak ibu yang Batak, jadilah orang Batak. Bapak ibu yang Sunda, jadilah orang Sunda. Bapak ibu yang Chinese, jadilah orang Chinese. Bapak ibu yang orang Ambon, jadilah orang Ambon. Bapak ibu yang Papua, jadilah orang Papua. Tapi kesatuan kita di dalam Kristus. Bahkan di dalam ayat yang ke-24, 25, 26 dikatakan, kesatuan kita di dalam kasih. Luar biasa. Kasih Bapak kepada anak bagaimana ditunjukkan? Mau berkorban. Nah, kalau kita mengasihi satu sama lain untuk menunjukkan keesaan, maukah kita rela berkorban tanpa diskriminasi? Maukah kita rela menerobos tembok-tembok rasis supaya kita bisa mengasihi? Itu yang Tuhan mau kehendaki. Saya harus bisa punya sikap semangat inkarnasional. Yaitu apa? Rela melepaskan sesuatu yang sangat menghalangi saya untuk berjumpa dengan orang lain. Ketika saya berjumpa dengan orang-orang di Kalimantan, berjumpa dengan orang-orang di sana, tentu saya tidak memberitakan Injil dengan bahasa Batak saya. Ketika saya berbicara dengan orang-orang Betawi dan memberitakan Injil, saya tentu tidak bisa berbicara dengan bahasa Batak saya. Tapi ketika saya ngobrol dengan mereka, duduk, sarungan, memberitakan Injil dengan bahasa mereka, mereka bisa terima. Seperti Yesus berjumpa dengan Nikodemus, seperti Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Kalau ibu bapak baca Yohanes pasal 3 dan Yohanes pasal 4, cara Yesus berjumpa dengan mereka berbeda. Dan itu yang harus kita contoh dari Tuhan. Bahkan kita tahu bahwa murid-murid Yesus itu beragam. Akhirnya setelah ada penganiayaan, murid-murid ada yang ke Afrika, ada yang ke India, misalnya Thomas.
kemudian ada yang masih di sekitaran Asia, Eropa, ada yang tetap di Yerusalem. Semuanya sama berharganya di mata Tuhan. Tidak ada, oh ini bagus sekali, dia jauh sekali loh pergi melayani. Yang ini masa di rumah aja, masa di sini saja. Enggak ada perbedaan itu. Perbedaan itu adalah dimulai dari sikap hati kita. Yang dekat sama berharganya dengan yang jauh. Yang dekat dan yang jauh disatukan oleh Tuhan dengan cinta kasih. Sehingga segala kemuliaan hanya bagi Allah. Self-center, no way. Racist-center, no way. Discrimination, no way. Yang ada adalah Christ-center. Berpusat pada Kristus, sehingga kita bisa mengelaborasi hidup kita jadi berkat. Kalau ada orang yang minta tolong sama kita, atau ada orang yang belum kita kenal, jangan langsung seperti orang Farisi dan ahli Taurat itu, najis. Seperti orang yang kecelakaan, 3 imam, orang Farisi, tidak mau dengar, lihat, minta pertolongan itu. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus. Tapi orang Samaria, sadar dirinya dimarginalkan oleh orang-orang Farisi, sadar dirinya membutuhkan juga perhatian orang, dia juga memperhatikan orang. Kalau kita mau memulihkan hubungan kita dengan orang lain, belajar juga kita membangun relasi dengan orang yang juga mengalami itu. Waktu saya mengalami pertobatan, saya tahu persis bagaimana kegundagulanaan pelayanan saya, kehidupan saya. Apa yang Tuhan tawarkan kepada saya adalah orang-orang yang mengalami hal yang sama dengan saya. Dan ketika saya kasih nasihat, sebenarnya sedang menasihati saya juga. Jangan begitu, nggak boleh benci ya sama orang. Padahal hati saya masih ada kebencian pada momen itu. Dan itu Tuhan taruh terus. Akhirnya firman itu berbicara bukan hanya kepada orang itu, sebenarnya sedang seperti pedang bermata dua itu. Ke sini dulu, baru ke sana. Waktu nggak boleh, kita harus mendoakan musuh kita loh. Walaupun dia berbeda, dia memang begitu, kita harus menolong dia. Waktu dia ngomong begitu, itu tahu tidak Bapak Ibu? Itu sebenarnya menusuk hati kita. Maka jadi hamba Tuhan, jadi orang-orang Kristen, itu pada waktu kita memberitakan kabar baik, sebenarnya sedang mendidik kita, memanusiakan manusia. Karena kita juga manusia, ada kelemahan kekurangannya. Nah, kita bergandengan tangan Ibu Bapak. Sehingga Roma 11 ayat 36, betul-betul kita nikmati. Segalanya dari Dia, untuk Dia, oleh Dia, bagi Dia, kemuliaan bagi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pengajaran-Mu, untuk kami memiliki hati menyatu dengan-Mu. Dan kami bersyukur Engkau sudah satukan kami di dalam kasih-Mu. Seringkali kami gagal melihat orang lain juga seharusnya bersatu dengan kami. Karena keberatan-keberatan latar belakang kami membuat kami sulit melangkah berjumpa dengan mereka yang berbeda dengan kami. Padahal Engkau sudah memberi contoh baik kepada kami. Baik di dalam kehidupan para nabi, para rasul, dan para misionari, kami yang sudah Engkau cangkokkan dalam pokok pohon zaitun yang esa itu, seharusnya lah kami bisa bersama-sama bergandengan tangan di tengah-tengah perbedaan, tapi hakikat identitas kami sama seperti yang Kau kehendaki ya Bapa. Kasihanilah kami kalau kami hanya asik dengan diri kami sendiri. Kami seringkali melayani hanya untuk kalangan kami sendiri. Ajarlah kami seperti Engkau ya Tuhan Yesus, seperti para rasul, seperti para misionari yang bersedia rela melangkah keluar dari hal-hal yang tidak biasa untuk membawa berita kabar baik, berita pembebasan, berita memanusiakan manusia. Kasihani kami ya Bapa. Inilah doa permohonan kami. Dengarkanlah ya Bapa. Biarlah firman-Mu bisa kami lakukan dengan baik sehari-hari kami. Dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.